Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal kalam kalamullahi 'azza wa jalla wa khairul huda huda nabiyyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa TV Al-Furqan yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan dalam hidup, dan senantiasa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah silih bergantinya malam dan siang. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya siang yang datang silih berganti. Dan itu adalah merupakan di antara tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayat li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya siang dan malam, itu adalah merupakan tanda bagi orang-orang yang memiliki akal. Itu adalah merupakan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang mengaturnya. Allah ciptakan malam, Allah ciptakan siang untuk manusia, untuk kita manusia. Ini adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang adalah waktu untuk kita, untuk manusia bekerja mencari sebagian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menjadi bekal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mencari rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bekerja, ya, mencari rizki yang halal. Adapun malam, ya, digunakan untuk beristirahat, mengistirahatkan badan kita dari keletihan, ya, setelah kita bekerja di siang hari, waktu untuk kita beristirahat, sembari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon, ya, ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala, ya, dosa dan maksiat yang mungkin dilakukan dalam hari-hari kita bekerja, dalam hari-hari kita mengisi
waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita. Dan di antara nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala juga karuniakan kepada kita hambanya, pada waktu malam hari, ya, di waktu malam hari, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan lampu sehingga meskipun di malam hari kita masih bisa beraktivitas dalam rangka untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada lampu, ada cahaya, ya, yang menerangi kita. Ya. Maka itu juga merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang patut untuk kita renungi bersama. Ada sesuatu yang patut untuk kita berpikir kemudian merenung, yaitu ketika kita misalkan sedang berada di malam hari, kita sedang bercengkerama dengan keluarga, sedang bersantai dengan keluarga, bercerita, ya, bersama keluarga. Kemudian tiba-tiba listrik padam. Tiba-tiba listrik itu mati. Dan ini kita sering mengalaminya. Ya, ketika kita sedang bersantai-santai, ya, sedang bercengkrama dengan keluarga, ya, bercandaria dengan keluarga, tiba-tiba bumi ini menjadi gelap. Ya, malam, tidak ada lampu karena listrik padam ketika itu. Ada satu pelajaran, ada beberapa pelajaran yang patut untuk kita renungkan bersama ketika terjadi lampu mati seperti itu. Ketika awalnya kita melihat dunia ini terang benderang, penuh dengan cahaya lampu di mana-mana. Ya, kita beraktivitas, lalu tiba-tiba lampu mati, dunia menjadi gelap, gelap gulita, tidak ada cahaya sedikit pun. Ada beberapa renungan yang perlu untuk kita renungkan bersama. Yang pertama adalah hal itu mengingatkan kepada kita tentang betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa lampu ini. Dengan lampu ini, ya, sehingga menjadi berfungsi mata kita. Bayangkan ketika tidak ada cahaya, ketika tidak ada lampu, mata kita tidak berfungsi, tidak bisa melihat, ya, tidak bisa membedakan. Ketika tidak ada cahaya, maka menjadi gelap gulita. Kita menjadi sadar dan kita menjadi tahu, ya, betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut berupa sinar dan cahaya. Ketika gelap gulita, tidak ada gunanya, ya, barang-barang mewah yang berjajar di, ya, rumah kita tidak akan terlihat. Ketika tidak ada cahaya, tidak ada manfaatnya, ya, harta, emas, permata yang indah sekalipun tidak akan nampak, tidak akan berguna. Ketika tidak ada cahaya, mungkin kita bisa saja terjatuh, tergelincir, ya. Ketika tidak ada cahaya, mungkin kita bisa jadi celaka, ya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya benarlah jika dikatakan bahwa al-ilmu nur, ya, ilmu adalah cahaya. Kenapa? Karena ilmu inilah yang akan menuntun seseorang kepada jalan kebenaran. Tanpa ilmu, seorang akan tersesat. Ya. Sebagaimana seorang akan tersesat ketika tidak ada cahaya lampu yang menerangi dirinya.
dan tersesatnya seseorang ya karena tidak memiliki ilmu ya yang benar, yang bisa mengarahkan dirinya, yang bisa menuntun dirinya kepada jalan yang benar ya, maka tersesatnya dia akan jauh lebih berbahaya daripada sekedar tersesatnya seseorang ketika tidak ada cahaya sehingga dia termadaratkan atau menabrak dan seterusnya. Benarlah dikatakan bahwasanya ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan hidup kita. Ya. Maka kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menyadarkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita dengan al-ilm. Ya, membangunkan kita betapa butuhnya seseorang kita kepada al-ilmu yang akan mengarahkan diri kita. Ya, yang akan mengantarkan diri kita kepada keselamatan diri kita sendiri. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban dari setiap muslim dan juga muslimah. Lalu bagaimanakah? Lalu ilmu yang bagaimana yang bisa menyelamatkan seseorang? Ilmu yang seperti apa yang bisa ya mengantarkan seseorang kepada kebaikannya? Tidak lain dan tidak bukan kecuali ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan ya membimbing seseorang kepada jalan kebenaran, yang akan menyelamatkan seseorang dari si kesesatan. Itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada dirinya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya kita adalah orang yang baik, apa kata Rasulullah? Yufaqihu fid din. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan ajarkan, ya akan Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan, akan fahamkan dalam urusan agama. Oleh karenanya ilmu agama, ilmu syar'i, itulah yang akan menyelamatkan seseorang. Itulah yang akan menjadikan seseorang bahagia di dunia maupun di akhiratnya kelak. Dan ilmu inilah yang akan mengangkat derajat seseorang. Ya. Dengan ilmu inilah yang akan mengangkat derajat seseorang kepada derajat yang lebih mulia, yang lebih tinggi. Karena tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, narfa'u darajati man nasya'. Ya. Kami akan mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Ya, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ya. Dan di atas orang yang berilmu masih ada lagi ya orang yang lebih mengetahuinya. Ya. Oleh karenanya para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, jangan berhenti untuk kita menuntut ilmu syar'i. Jangan pernah bosan ya untuk kita selalu belajar agama Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena itulah jalan kebaikan untuk diri kita. Itulah jalan keselamatan untuk kita. Selamat kita di dunia, terlebih-lebih lagi di alam akhirat. Ya. Oleh karenanya para ulama kita ya begitu memberikan motivasi, dorongan ya kepada kita untuk selalu berusaha dalam talabul ilm, selalu berusaha untuk menuntut ilmu syar'i. Dikatakan ya oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, laisa amalun
ba'dal faraid afdal min talabil ilm. Kata beliau rahimahullah, Imam Sufyan mengatakan tidak ada amalan yang lebih afdal, yang lebih mulia, yang lebih tinggi setelah seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang fardhah, setelah seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, selain talabul ilm, selain menuntut ilmu syar'i. Ya. Maka kewajiban kita untuk selalu berusaha menuntut ilmu. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Ya, tidak ada amalan yang lebih mulia, ya, dari itu semuanya. Kemudian Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya, sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mewasiatkan kepada kita untuk selalu, ya, berusaha menuntut ilmu. Kata beliau radhiyallahu taala an, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu khasyah. Teruslah kalian menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah bagian dari khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menuntut ilmu adalah khasyah? Karena ilmu inilah, ya, yang akan membimbing seseorang kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang akan berbuat dosa, akan berbuat maksiat, maka ilmu inilah yang akan mengingatkannya kepada khasyatullah, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabahu ibadah. Dan menuntut ilmu adalah bagian daripada ibadah. Ketika kita duduk dalam majlisul ilm, kita duduk dalam pengajian, dalam sebuah kajian, itu adalah sebuah ibadah, ya, yang kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mudzakaratahu tasbih. Mudzakarah, murajaah, mengulang-ulang ilmu, itu seakan sebuah tasbih yang mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bahthu anhu jihad, membahas ilmu, ya, mencari ilmu, itu adalah sebuah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa badlahu kurbah, ya, menyampaikan ilmu. Setelah seorang mendapatkan ilmu tersebut, kemudian disampaikan kepada, ya, manusia, disampaikan kepada keluarganya, disampaikan kepada masyarakatnya, itu adalah kurbah, ya, bentuk taqarrub dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'lima man la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan ilmu kepada orang lain, itu adalah bentuk sedekah kita. Jadi sedekah tidak harus dengan harta benda. Ya, sedekahnya ilmu adalah dengan kita mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Ya, ta'limu man la ya'lamuh sedekah, mengajarkan ilmu kepada orang lain adalah sebuah sedekah. Ya, semua adalah kebaikan, semuanya adalah kebaikan. Ya, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau juga mengatakan, laulal ulama la saran nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada para ulama, seandainya tidak ada orang alim yang mengajarkan ilmu kepada manusia, dan seandainya tidak ada ilmu yang disampaikan, maka niscaya manusia itu seperti binatang. Manusia seperti binatang. Tidak ada bedanya manusia dengan binatang. Binatang, ya, hanya makan, minum, ya, kemudian tidak ada aktivitas-aktivitas yang lain, ya, kecuali hanya aktivitasnya seperti itu. Yang membedakan manusia, meninggikan derajat mereka,
daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah dengan al-ilm. Ya, seandainya tidak ada ilmu, ya, seandainya tidak ada ya ilmu yang mengajarkan kepada kebaikan, tidak ada bedanya manusia dengan binatang-binatang ternak itu. Nah, kemudian tentu dalam kita menuntut ilmu butuh dengan kesabaran, butuh kesungguhan, butuh keuletan, ya. Karena menuntut ilmu itu adalah ya suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus bersabar. Tidak ada ilmu itu didapatkan dengan bersantai-santai. Ya, kata Imam Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak didapatkan dengan bersantai-santai, ya, berleha-leha, hanya duduk di rumah berpangku tangan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, tapi ilmu butuh kepada usaha, ilmu butuh kepada jihad, ilmu butuh kepada kesabaran. Datang ke majelis-majelis ilmu, duduk di hadapan para ulama, ya, murajaah, dan itu semuanya tentu butuh kepada kesabaran. Oleh karenanya ada seseorang yang bertanya kepada Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, min aina laka hadzal ilmu kulluh ya imam. Wahai imam, dari mana kau mendapatkan ilmu seperti ini? Ya, kau menjadi seorang alim, dari mana engkau, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu sebanyak tersebut? Ya. Apa jawab beliau rahimahullahu ta'ala? Qal min nafil i'timad was-sayr fil bilad was-sabrin kasabril jamad wa bukurin kabukuril ghurab. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ilmu ini didapatkan dengan membuang rasa kemalasan, membuang bermalas-malas, bersandar diri, merasa cukup dengan ilmu, buang perasaan-perasaan seperti tadi. Kemudian wasair fil bilad, butuh kepada safar, karena ilmu harus kita datangi. Ya. Kadang-kadang seseorang harus melakukan perjalanan yang panjang, sehari dua hari, untuk mendapatkan ilmu tersebut. Datangi ilmu tersebut, ya, di pondok-pondok pesantren, ya, di kajian-kajian para ulama, para asatidah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu kepada mereka. Datangi. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu didatangi. Ya, as-sayru fil bilad, seorang berjalan, ya, di negeri-negeri untuk berdatangi ilmu. Tidak berpangku tangan dengan ilmu yang ada di dalam, ya, rumahnya misalkan. Tapi keluarlah, berjalan untuk mencari ilmu tersebut. Kemudian wasabrin kasabril jamad, butuh kesabaran, ya, seperti sabarnya benda mati. Kita lihat benda mati begitu sabar, tidak bergerak. Demikian gambaran kita dalam menuntut ilmu, butuh kepada kesabaran. Ya. Kadang-kadang banyak cobaan, banyak ujian. Ya, kalau kita mondok, ya, kadang-kadang baru 1 bulan, 2 bulan, itu sudah muncul perasaan tidak betah, nggak kerasan, ya, karena ini, karena itu semuanya adalah ujian, itu semuanya adalah cobaan yang butuh kepada kita sabar. Kalau kita kuat, ya, kita sabar, maka kita akan mendapatkan ilmu. Tapi kalau kita lemah, ya, kita berputus asa, ya, kita kalah, ya, tidak bisa melawan nafsu kita, maka kita akan pulang dengan hampa, dengan tangan kosong, tidak mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian wabukurin kabukuril ghurab, ya,
Kita mendapatkan ilmu tersebut dengan ya berpagi-paginya seperti berpagi-paginya burung gagak. Artinya butuh kepada semangat yang tinggi. Ya, butuh kepada usaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Tidak ada ilmu didapatkan dengan bersantai-santai, ya, bermalas-malasan, tidak. Inilah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya kita kepada al-ilm, ya, ilmu syar'i, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntun kita, mengarahkan diri kita kepada kebaikan kita di dunia ini sampai kepada ya negeri kampung akhirat nanti. Kemudian renungan yang kedua, ketika lampu itu padam tiba-tiba, ya tiba-tiba listrik itu padam, lampu ya mati menjadi gelap, sejatinya itu mengingatkan kepada kita tentang kematian. Itu mengingatkan kepada kita tentang al-maut yang suatu saat akan datang kepada kita secara tiba-tiba. Tidakkah kita sadar kadang-kadang ajal itu tidak pernah menunggu usia. Ajal tidak pernah menunggu sakit. Kadang-kadang seorang datang ajalnya dalam keadaan dia sehat bugar. Kadang-kadang datang ajalnya secara tiba-tiba dalam usia dia yang masih muda belia. Maka ini menyadarkan kepada kita untuk berbekal diri. Ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nafas kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita. Gunakan umur tersebut dalam kebaikan. Gunakan waktu tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita sering diingatkan ya untuk kita segera tersadarkan dari kelalaian kita. Makanya perlu untuk kita sering mengingat-ingat dengan namanya al-maut. Kata Nabi SAW, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat-ingat penghancur kelezatan. Yaitu apa? Al-maut. Fa innahu ma dzakarahu ahad fi dhiqin minal 'aish illa wasa'alaihi. Karena tidaklah seorang mengingat-ingat kematian tersebut dalam kelapangan hidupnya, ya, dalam kesempitan hidupnya, ketika hidupnya sempit, hidupnya susah, ya, lalu ketika dia mengingat-ingat tentang kematian, maka itu akan melapangkan jalannya. Dia ingat bahwa hidup ini hanya sementara, ya, hidup ini hanya sebentar, hidup yang panjang adalah alam akhirat. Maka akan melapangkan hatinya, melapangkan ya dadanya. Wala fi sa'atin illa dhayyaqahu alaih. Ya, dan tidaklah ketika dzikrul maut itu dilakukan ketika dia dalam keadaan lapang, kecuali akan menjadikan dia sempit, menyempitkan ya untuk dia segera ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering jamaah sekalian kita mendengar ya saudara-saudara kita ya Allah Subhanahu wa taala mengambil terlebih dahulu. Ya, tiba-tiba kita mendengar ya ada saudara kita Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan ajalnya terlebih dahulu. Kita kadang-kadang merasa terkejut, kaget. Itulah kematian yang kita tidak mengetahui, yang seorang pun tidak akan mengetahui kapan kematian itu akan datang. Tapi yang pasti adalah ajal tidak pernah menunggu usia kita tua. Ya,
Ajal tidak pernah menunggu ya seseorang ketika sakit, karena ajal bisa jadi datang ketika dia dalam usia muda belia, dalam keadaan sehat walafiat, dan ajal kapan saja bisa datang kepada kita. Ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita. Ya, sebelum waktu itu datang menghampiri kita, kita persiapkan diri kita. Kita perbanyak bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang baik. Dalam pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Ya, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Ya, karena kita berusaha menggunakan umur kita, waktu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita sedang bercengkrama dengan keluarga, bersantai ria, ya, tiba-tiba lampu padam, gelap. Ya, itu mengingatkan kepada kita tentang gelapnya alam kubur yang nanti kita akan merasakannya. Setiap orang ya akan masuk ke dalam alam barzah. Gelap gulita. Tidak ada cahaya di sana. Tidak ada lampu yang menerangi kita. Tidak ada sesuatu yang bisa menerangi dan memberikan cahaya kepada kita kecuali amalan kita. Ya, kecuali kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan ketika di dunia, di alam dunia ini. Alam kubur kita akan merasakannya. Ya. Oleh karenanya sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, suatu hari ketika beliau melewati kuburan dari pekuburan kaum muslimin, tiba-tiba beliau menangis. Beliau mencucurkan air mata. Lalu ada salah satu sahabat yang berkata kepada beliau, ya, dengan mengatakan, tadhkurul jannah wan nar wala tabki wa tabki min hadha, wahai Utsman, ketika mengingat surga dan neraka engkau tidak menangis. Ketika berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan surga atau berbicara tentang azab, siksa neraka, engkau tidak menangis. Tetapi kenapa engkau menangis ketika engkau melihat kubur? Ya. Lalu beliau menjawab, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar min. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, sesungguhnya alam kubur itu adalah awal dari tingkatan-tingkatan alam akhirat. Apabila seorang selamat di alam kuburnya, dia selamat, tidak disiksa, tidak mendapatkan siksa, maka hari-hari setelahnya adalah hari-hari yang mudah bagi dia. Hari-hari setelahnya dia akan selamat darinya. Tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seseorang di alam kuburnya dia sudah tidak selamat, di alam kuburnya dia sudah disiksa, mendapatkan siksa kubur, fama ba'dahu asyad, maka ya hari-hari setelahnya siksaan yang akan dia dapatkan jauh lebih parah, jauh lebih berat. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Ya, kubur adalah awal dari tingkatan-tingkatan dari alam akhirat. Di alam kubur tidak ada cahaya, tidak ada lampu yang menerangi kita, ya, kecuali amal kita. Ya, oleh karenanya perbanyak amal, ya, amal kebaikan kita, amal saleh kita. Itulah yang kita harapkan, ya, dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang terakhir adalah di antara renungan ketika lampu tiba-tiba mati dan alam ini menjadi gelap. Tidak ada cahaya tidak ada cahaya sedikit pun. Itu mengingatkan kepada kita kelak ketika kita dihadapkan di atas jembatan Sirat yang terbentang di punggung neraka Jahannam, gelap gulita. Padahal di sana banyak sekali pengait-pengait yang siap untuk menceburkan kita ke dalam neraka, naudzubillah. Kita akan melewati Sirat, jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka Jahannam dalam keadaan gelap gulita, tidak ada cahaya. Padahal apabila kita salah saja dalam langkah, maka akan terperosok dalam jurang neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah setiap kalian kecuali akan melewati Sirat, dan itu adalah merupakan keputusan yang pasti, ketetapan yang pasti akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan melewati Sirat tersebut. Ketika itulah kita butuh kepada cahaya. Dan cahaya tersebut akan Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan amalan yang dia kerjakan dahulu ketika di dunia. Ada yang mendapatkan cahaya kecil yang kemudian dia berjalan tertatih-tatih di atas punggung neraka Jahannam tersebut. Ada seorang yang melewati Sirat seperti berjalan, ada yang melewati Sirat seperti berlari, ada yang melesat seperti kuda, sesuai dengan amalan yang dia kerjakan di alam dunia ini. Ketika itulah orang-orang munafik, dia iri dengan orang-orang muslim karena ingin mendapatkan cahayanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari ketika engkau melihat orang-orang mukmin, orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, yas'a nuruhum, mereka mencari cahaya mereka, dari arah depan mereka dan dari arah belakang mereka, mencari cahayanya. Allah juga mengatakan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, mereka mengatakan lilladzina amanu, berkata kepada orang-orang mukmin, ungduruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Tunggulah kami, tunggulah aku, agar aku bisa mengambil sebagian dari cahayamu. Lalu dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang, ambillah, carilah cahaya kalian sendiri. Orang-orang munafik mereka iri dengan orang-orang muslim yang mendapatkan cahaya, sehingga dia bisa berjalan melewati Sirat, karena ketika itu adalah gelap, yang kita semua membutuhkan cahaya yang menerangi jalan kita untuk kepada keselamatan kita. Demikianlah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa renungan yang patut untuk kita renungi bersama, pelajaran yang patut untuk kita mengambilnya, karena orang muslim adalah seorang yang pandai untuk mencari pelajaran dari setiap apa yang dia lakukan di alam dunia ini, dan itu semuanya adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, yang mengarahkan hati kita ya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita al-istiqamah, ya, keistiqomahan untuk kita selalu berusaha berada di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.